Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Craft Endemic. Oke, kali ini kita akan berbicara atau sharing terkait peluang Etsy sebagai platform kreatif para pengrajin ya. Jadi, kenapa uh, platform ini menjadi pembahasan yang menarik? Karena ada beberapa faktor dan ada beberapa keunggulan lah seperti itu yang di beberapa forum sempat dibahas juga. Kenapa Etsy, apa kendalanya Etsy, atau kayak gimana itu Etsy. Nah, kita akan coba untuk bahas permukaannya ya. Kenapa saya sebut permukaan? Karena nanti kita akan beralih ke detail terkait Etsy seperti itu. Yang pertama, teman-teman mesti tahu apa sih Etsy itu. Oke, kalau dilihat dari logonya Etsy seperti yang teman-teman lihat ya, ada di warna kuning ini Etsy. Nah, Etsy adalah sebuah platform. Kalau di lokal itu mungkin kita bisa menyetarakannya dengan, saya sebut saja, Tokopedia atau Shopee ya. Yang favorit kalau lokal ya Bukalapak atau Tokopedia seperti itu. Jadi sebenarnya marketplace, teman-teman bisa melakukan pendaftaran atau membuat akun di situs tersebut. Untuk yang dulu itu gratis ya pembuatan Etsy, tapi kalau update-nya sekarang ternyata Etsy itu berbayar. Namun kalau dari saya sih meskipun berbayar tapi tetap worth it ya, seperti itu. Jadi lebih dikhususkan, Etsy adalah platform digital, marketplace digital yang isinya itu menjual produk-produk terkait dengan craft atau handcraft. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ngelihat di produknya ini, sebentar, kalau saya buat putih ini ya, oke. Jadi Etsy itu lebih ke arah produk-produk kerajinan tangan ya. Di sini ada misalnya lilin, kemudian ada lukisan, kemudian ada leathercraft, lain-lain seperti itu, banyak di Etsy itu. Jadi lebih ke arah buah tangan atau craft atau DIY, do it yourself, biasanya orang luar negeri seperti itu. Dan ini platform mendunia ya, dalam artian customernya itu nggak hanya lokal gitu, nggak hanya lokal di Indonesia, tapi bisa dari negara-negara lain, sehingga pasar kita lebih luas lagi. Dan Etsy itu lebih sempit ya, sangat sempit, karena dia fokus ke barang-barang yang yaitu karya kita sendiri atau handcraft itu, bukan barang kalau di Amazon atau di mungkin di platform lain itu kan lebih ke arah bisa kita jadi supplier atau bisa kita jadi apa istilah dropship gitu. Kalau di Etsy itu kayaknya kurang cocok untuk proses bisnis yang seperti itu. Jadi ini lebih ke arah ya buatan tangan kita seperti itu. Itu platform Etsy. Jadi kalau teman-teman punya karya, desain atau lukisan digital atau lukisan fisik juga bisa, itu cocok untuk di Etsy karena yang berhubungan dengan karya seperti itu ya. Kemudian apa sih kelebihan dari Etsy? Kenapa kita harus menggunakan Etsy gitu? Kalau dari saya yang paling kalau dari saya sih pertimbangannya kenapa sih menggunakan Etsy, karena Etsy itu ceruk pasarnya itu sangat mengerucut gitu, yaitu terkait dengan craft atau buat tangan atau karya gitu. Jadi kalau teman-teman kalau mau beli misalnya perlengkapan kasur, kamar mandi, ya nggak akan teman-teman temukan di sini gitu. Jadi ini tuh khusus untuk pasar-pasar karya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat boneka rajutan gini, ingin membeli rajutan, itu pasti konsumennya langsung ke Etsy gitu, bukan ke Amazon. Atau kalau Amazon kan semuanya bisa gitu kan, semua barang atau komoditi apapun bisa masuk di situ. Tapi kalau yang Etsy ini ya baik penjual maupun pembelinya itu ngerucut ke ceruk pasar kerajinan, seperti itulah gampangnya, sehingga akan lebih fokus. Orang akan ketika ingat kerajinan pasti ingat Etsy seperti itu, ingat karya pasti ingat Etsy. Karya apapun itu, karya seni patung
atau pahat atau apapun itulah, itu pasti masuknya ke Etsy gitu. Jadi kalau kita ingin fokus karya kita ada di sini, di craft atau di seni, maka lebih cocok di Etsy. Kemudian apa sih hal yang harus dihindari di Etsy? Nah, di beberapa platform ya, biasanya kita temukan baru saja membuat akun tapi ternyata akunnya disuspend gitu. Jadi ada beberapa yang, loh kok saya membuat akun kok disuspend ya, kok gini ya, kok gitu ya. Nah, itu ada beberapa temen yang nggak tahu alasannya. Biasanya alasan yang paling banyak adalah ketika kita menjual atau menggunakan barang itu mengambil dari foto orang lain gitu, atau kita memplagiat karya dari orang lain. Lah karena Etsy ini adalah ceruk pasarnya adalah platform digital untuk jual beli karya, jual beli kerajinan. Jika ada isu terkait dengan copyright, maka Etsy otomatis akan mensuspend. Ini salah satunya ya, ini yang paling banyak ini. Jadi kalau katakanlah kalau misalnya teman-teman jual lukisan gitu kan, misalnya coba ini katakanlah saya sebut sebentar, ini lukisan gitu kan, katakanlah teman-teman menjual lukisan gitu, tapi lukisan yang dipampang adalah lukisan karya orang. Nah, itu nggak akan lama, itu pasti kesuspend itu. Namun kalau lukisannya adalah lukisan karya kita sendiri, nggak ada copyright di mana, copyright kita yang pertama kali ngupload dan lain-lain, otomatis ya itu aman kalau menurut saya, seperti itu sih. Termasuk framing ya, katakanlah teman-teman produknya adalah produk digital gitu, misalnya digital print misalnya gitu, digital print. Nah misalnya teman-teman punya karya, misalnya karya lukisan gitu, kalau teman-teman ini framenya ini ngambil dari frame orang lain, gambarnya mengambil dari frame orang lain, itu kemungkinan akan ke blacklist juga atau ke suspend oleh Etsy. Jadi teman-teman harus framenya ini frame punya sendiri, atau minimal beli dari orang gitu loh. Jadi nggak ngambil, nggak nyomot. Kalau nyomot ketahuan Etsy, karena sistem Etsy itu rigid banget ya, teman-teman akan ke blacklist, ke suspend. Nah masalahnya suspendnya Etsy itu beda dengan suspend platform lain. Kalau platform lain mungkin ketika ke suspend kita bisa membuat email baru, kita mendaftarkan nomor yang lama sama rekening yang lama, itu bisa. Tapi di Etsy itu enggak, ngesuspendnya itu benar-benar mulai dari apa ya istilahnya, itu ngesuspendnya itu keseluruhan gitu. Misalnya yang disuspend itu enggak hanya nomor kita, enggak hanya email kita, tapi yang kesuspend itu bisa jadi sampai ke rekening kartu kredit kita. Jadi kita nggak bisa mendaftarkan rekening atas nama kita, itu sudah nggak bisa di Etsy. Sangat rigid sekali. Bahkan IP address kita itu sudah disuspend sama dia. Katakanlah kita memakai IP address angka sekian titik sekian gitu, kena suspend. Kemudian kita membuat akun lagi dengan bank yang berbeda, itu pasti kena suspend. Kenapa? Karena IP address kita IP address yang lama, jadi akan kena suspend lagi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya menghindari suspend. Makanya yang kita pajang adalah ya murni karya kita sendiri gitu. Kemudian hindari juga ngirim link-link website atau link-link jual beli platform yang lain ke chat Etsy, chat kita dengan customer di Etsy, itu hindari, karena itu otomatis akan membuat sistem Etsy membaca bahwa kita melanggar peraturan yang ada di Etsy. Tapi yang poin utamanya adalah jangan sampai teman-teman itu menjual barang yang bukan karyanya. Itu fatal menurut Etsy ya. Itu poin pentingnya di situ. Kemudian mungkin pembahasan yang selanjutnya adalah scam di Etsy. Nah, karena Etsy ini lumayan laris ya di beberapa negara, sehingga banyak scam atau penipuan lah di Etsy itu. Salah satunya kemarin di video sebelumnya saya pernah membagi dengan teman-teman bahwa saya pernah kehilangan beberapa juta di Etsy gara-gara penipuan yang berkedok dia atau oknum itu berpura-pura sebagai support Etsy. Nah, yang paling bagus untuk menghindari hal tersebut adalah teman-teman ketika mendapatkan support Etsy,
kemudian meminta data-data, maka teman-teman perlu memastikan di web. Karena biasanya yang kena itu versi mobile ya, karena mau versi mobile itu lebih sederhana kan tampilannya, itu gampang ditiru oleh penipunya. Jadi teman-teman kalau ada indikasi ada yang ngechat mengaku support Etsy, teman-teman lari saja ke versi desktop. Itu akan kelihatan webnya palsu apa tidak itu. Secara linknya itu kan etsy.com, tapi kalau yang penipu biasanya nggak etsy.com tapi etsy apa bla 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 bla.com gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati di situ ya. Kalau kita memakai aplikasi kan nggak kelihatan otomatis kan alamat websitenya seperti itu. Jadi larinya ke desktop, versi desktop saja. Kalau misalnya kita ada chat dari orang yang mengaku support Etsy seperti itu. Karena sama persis cara chatnya, apapun itu, link-linknya, bahkan mereka bisa mereplika websitenya Etsy gitu. Canggih mereka. Cuma yang membedakan biasanya adalah alamat websitenya. Kalau Etsy otomatis etsy.com tanpa embel-embel, tapi kalau yang lain pasti ada embel-embelnya seperti itu. Oke, sekian ya dari saya. Kebetulan saya ini pengrajin kulit. Nama pengrajin saya, ini saya adalah Craft Endemic. Teman-teman bisa lihat di punya saya ya di website Etsy Craft Endemic gitu, bisa search, itu akan muncul karya-karya saya di sini. Ini murni karya-karya saya membuat sendiri, kemudian saya menjualnya di Etsy. Saya menjualnya ada kebanyakan kebanyakan itu yang saya jual adalah PDF pattern ya, atau apa ya, digital product. Tapi sekarang saya coba merambah ke physical product sih. Nah, ini physical productnya gitu. Kemudian versi digital produknya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oke, sekian ya sharing dari saya. Kalau teman-teman pengrajin dan ingin merambah ke pasar global, mungkin tidak ada salahnya teman-teman bisa mencoba Etsy dengan beberapa clue atau ketentuan yang tadi, jangan sampai kesuspend tadi ya. Seperti itu aja. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa komen saja, atau jika perlu pembahasan lebih lanjut teman-teman bisa komen juga. Nanti insya Allah akan saya buatkan detail videonya lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.